Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kaki-kaki kita langkah menuju rumah Allah yang sangat agung ini untuk dalam rangka menjalankan sholat tarawih. Ikhwah sekalian, perlu kita sadari bahwa dimudahkannya kaki kita menuju rumah Allah yang sangat agung ini adalah nikmat Allah yang begitu besar. Tidak semua orang bisa merasakan nikmat tersebut. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Al-Ma'sum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Duduknya saya di sini ingin menyampaikan sedikit tausiah yang bertema jangan menolak kebenaran. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus segenap rasulnya kepada umat manusia. Allah memerintahkan rasulnya agar menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah dan mengesahkannya. Tetapi sebagian besar umat-umat itu mendustakan dakwah para rasul. Mereka menentang dan menolak kebenaran yang kepadanya mereka diseru, yakni tauhid. Oleh karena itu, kesudahan mereka adalah kehancuran dan kebinasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat atom dari kesombongan. Ikhwah sekalian, yang dimaksud kesombongan di dalam hadis tersebut bukan orang yang mengatakan saya memiliki banyak mobil atau harta yang melimpah, melainkan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibru batarul haqi wa aqamtun nas. Sombong yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Karenanya setiap orang beriman tidak boleh menolak kebenaran dan nasihat sehingga menyerupai orang-orang kafir. Juga agar tidak termasuk ke dalam sifat sombong yang bisa menghalanginya masuk ke dalam surga. Hikmah kebijaksanaan itu adalah harta orang beriman yang hilang. Di mana saja ditemukan, maka ia akan mengambil dan memungutnya. Maka dari itu kita wajib menerima kebenaran dari siapa saja, bahkan dari setan sekalipun. Itulah kenapa wajib menerima kebenaran bahkan dari setan sekalipun, padahal setan adalah pendusta dan pembangkang. Jangankan menerima kebenaran dari setan, ketika yang lebih tua ditegur oleh yang muda, banyak dari mereka menolak dan
meremehkannya. Lalu bagaimana bisa menerima kebenaran dari setan? Tersebut dalam riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Abu Hurairah sebagai penjaga Baitul Mal. Suatu hari datang seorang untuk mencuri, tetapi Abu Hurairah segera mengetahuinya dan menangkap basah pencuri itu. Pencuri itu lalu menghibah dan mengadu kepada Abu Hurairah bahwa ia orang amat lemah dan miskin. Abu Hurairah tak tega sehingga melepas pencuri tersebut. Tetapi pencuri itu kembali lagi melakukan aksinya pada kali kedua dan ketiga. Abu Hurairah kemudian menangkap seraya mengancam, "Sungguh aku akan mengadukanmu kepada Rasulullah." Orang itu ketakutan dan berkata, "Biarkanlah aku, jangan adukan perkara ini kepada Rasulullah. Biarkanlah aku, jangan adukan perkara ini kepada Rasulullah. Jika aku penuhi, sungguh aku akan mengajarimu suatu ayat dari Al-Quran yang jika engkau membacanya, niscaya setan tidak akan mendekatimu." Abu Hurairah bertanya, "Ayat apakah itu?" Ia menjawab, "Ia adalah ayat kursi." Lalu Abu Hurairah melepas kembali si pencuri. Selanjutnya Abu Hurairah menceritakan kepada Rasulullah apa yang ia saksikan. Lalu Rasulullah bertanya padanya, "Tahukah kamu siapa yang berbicara tersebut? Sungguhnya itu adalah setan." Dia berkata benar, padahal dia adalah pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat sombong dan dari menolak kebenaran. Ada ini syukran wa jazakallahu khairan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis.